Baik, perkenalkan, nama saya Gede Putu Satria Pratama Dharma Sumitra dengan NIM 18150911036 dari kelas SI4A. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web lanjut yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan dengan nama Sistem Informasi Perpustakaan. Baik, jadi di sini saya pada sistem informasi perpustakaan ini dapat fitur anggota, kategori buku, daftar buku, dan transaksi. Baik, saya akan langsung saja ke fitur anggota. Di sini terdapat data anggota, di mana terdapat nama, alamat, jenis kelamin, email, nomor HP, dan opsi apabila ingin mengedit atau menghapusnya. Terdapat pula fitur tambah anggota. Di sini kita langsung saja. Pada fitur tambah data anggota ini terdapat nama anggota, alamat, jenis kelamin, alamat email, dan nomor HP yang apabila ingin memasukkan data anggota kita harus mengisi semuanya dengan lengkap tanpa terkecuali, lalu menyimpannya. Setelah memasukkan data, maka data yang kita masukkan akan tersimpan di database. Bisa dilihat di sini pada tabel anggota. Di sini terdapat dua data, sama seperti pada website ini. Terdapat dua data. Selanjutnya, pada fitur kategori buku, terdapat kategori buku dan opsi. Sama halnya seperti fitur anggota, terdapat juga fitur tambah kategori buku. Di sini kita tinggal memasukkan deskripsinya, lalu data akan tersimpan di database. Seperti pada ini, data yang telah saya masukkan sebelumnya. Lalu, setelah kategori buku terdapat fitur daftar buku, di mana terdapat judul buku, deskripsi buku, dan kategori buku, lalu opsi. Dan ada pula fitur tambah buku. Di sini kita masukkan data, masukkan judul buku, deskripsi buku, dan kategori buku. Sudah terdapat kategori buku yang telah kita masukkan sebelumnya pada fitur kategori buku. Lalu setelah kita mengisi data, kita simpan, lalu akan tersimpan di database pada buku, tabel buku. Seperti yang dapat dilihat, terdapat 3 buku yang telah saya dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya terdapat fitur transaksi. Pada fitur transaksi ini, seperti yang dilihat, terdapat nomor peminjaman, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Terdapat pula opsi. Di sini bisa dilihat dikembalikan dengan warna hijaunya, berarti buku telah dikembalikan pada tanggal tertentu. Bila terdapat opsi belum dikembalikan, maka buku memang belum dikembalikan. Di sini kita bisa peminjaman buku baru apabila terdapat peminjaman baru. Di sini pada fitur ini kita bisa memasukkan semua data, termasuk ID, tipe transaksi, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, tanggal kembali yang maksimalnya adalah 1 minggu pengembalian. Lalu ada ID anggota pinjam yang telah bisa otomatis terisi sesuai dengan ID. Ada namanya dengan ID buku, langsung terisi. Lalu setelah semua data terisi, kita bisa melakukan penyimpanan data yang akan tersimpan di database.
tersimpan pada tabel transaksi. Seperti yang dilihat pada gambar, terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan dan sintak yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian migration. Di sini pada migration saya sudah membuat migration tabel buku, lalu tabel kategori, tabel anggota, dan tabel transaksi. Baik, yang pertama pada tabel buku, di sini terdapat ID buku, judul buku, deskripsi, dan kategori, di mana ID buku merupakan primary key-nya. Selanjutnya, pada tabel kategori, terdapat kategori, deskripsi, di mana kategori merupakan primary key dari tabel ini. Lalu terdapat tabel anggota yang berisikan ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Bisa dilihat ID anggota merupakan primary key dari tabel ini. Lalu yang terakhir terdapat tabel transaksi. Di sini terdapat ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Untuk selanjutnya, saya akan langsung saja ke model. Di sini saya sudah membuat model anggota, buku, kategori, transaksi, dan transaksi. Di sini untuk user.php ini merupakan bawaan dari Laravel. Ya, anggota. Saya akan langsung saja ke routes. Di sini pada routes ini di sini saya menggunakan routes dengan metode resource, di mana fungsinya adalah untuk men-generate semua route yang dibutuhkan seperti method, URL, dan name. Lalu di sini saya akan langsung menjelaskan masing-masing route-nya. Pertama pada route anggota. Di sini route anggota akan mengirimkan ke anggota controller, di mana anggota controller ini berisikan terlalu saja anggota controller. Di sini terdapat 3 metode. Selanjutnya kita kembali lagi ke routes. Selanjutnya pada routes selanjutnya adalah routes kategori, di mana routes kategori mengirimkan ke kategori controller, di mana pada kategori controller ini berisikan 3 metode, yaitu index, create, store. Selanjutnya pada routes buku, di sini routes buku mengirimkan ke buku controller, di mana buku controller berisikan beberapa metode, diantaranya index, create, store, dan show. Lalu route selanjutnya adalah transaksi, di mana pada route transaksi akan mengirimkan ke transaksi controller, di mana transaksi controller berisikan beberapa metode, yang diantaranya adalah index, create, store, show,
show buku, get anggota, edit, dan update. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke view, dimana pada view terdapat view untuk anggota, buku, kategori, layout, dan transaksi. Yang pertama, pada view anggota terdapat create blade dan index blade. Untuk index blade, tampilannya adalah seperti ini. Ini merupakan tampilan dari index blade. Hanya untuk pada create blade, view create blade, tampilannya adalah seperti ini. Pada tambah anggota ini merupakan tampilan create blade pada anggota. Selanjutnya pada view buku. Pada view buku, pada bagian create, tampilannya adalah seperti ini. Ini merupakan maksud saya ini merupakan tampilan dari index blade. Pada tambah buku ini, view yang digunakan adalah create blade pada buku. Dengan sintak bisa dilihat pada layar. Nah, untuk selanjutnya adalah view kategori, di mana terdapat dua view. Yang pertama adalah create dan index. Untuk index sendiri, tampilannya adalah seperti ini, index kategori. Seperti ini, yang merupakan indeksnya, view indeksnya. Lalu pada create di kategori, view create di kategori bisa dilihat seperti ini. Baik, lanjut pada layout main blade. Ini merupakan view induk atau view utama dari tampilan website ini. Bisa dilihat, ini merupakan navigasi yang ada pada halaman web ini, pada bagian ini. Bisa dilihat. Lalu kita selanjutnya pada transaksi. Di sini terdapat 3 view, yaitu indeks, kembali, dan pinjam. Baik, mari kita lihat tampilan pada transaksi. Ini merupakan indeks view dari transaksi. Lalu pada sintaknya, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada transaksi terdapat 3 view, indeks, kembali, dan pinjam. Pada kembali terdapat function. Maksud saya pada pinjam terdapat function seperti ini. Function get anggota, function get buku, dan lalu pada kembali juga terdapat function yang sama, function get anggota,
macam lihat buku dan fungsi ini. Selanjutnya terlepas dari transaksi, lalu selanjutnya terdapat view index. View index dan welcome. Welcome ini merupakan bawaan dari Ravel, dan pada index blade ini merupakan view atau layout utama yang berada pada home, seperti di sini. Index ini merupakan tampilan home dari website ini. Baik, sekian demonstrasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf dan harap bisa dimaklumi. Sekian dan terima kasih.